Terkadang, dalam hidup, karisma tidak sekadar tentang pesona fisik atau retorika memukau. Ajaran Buddha menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana sikap dan perkataan dapat menjadi magnet kebaikan yang memengaruhi orang lain secara alami. Karisma dalam perspektif Buddhis bukanlah ilusi, melainkan hasil dari pengembangan batin yang holistik, di mana kebijaksanaan, belas kasih, dan ketulusan bersatu. Buddha mengajarkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi cahaya yang memancarkan kedamaian. Dalam Anguttara Nikaya, beliau menekankan pentingnya keyakinan, etika, pengetahuan, semangat, dan kebijaksanaan sebagai pilar yang membentuk karakter unggul. Karisma sejati lahir ketika kita mampu mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam setiap tindakan dan ucapan. Di era modern, di mana interaksi manusia seringkali dangkal, ajaran Buddha mengajak kita kembali ke esensi, bagaimana menjadi manusia yang utuh. Karisma bukanlah alat untuk memanipulasi, melainkan cermin dari kematangan spiritual. Seperti matahari yang menyinari tanpa pilih kasih, sikap karismatik dalam Buddhis adalah tentang kehadiran yang menenangkan dan menginspirasi. Dalam video ini, Rakit Tua akan membahas 7 sikap karismatik berdasarkan ajaran Buddha, yang tidak hanya memesona orang lain, tetapi juga mengubah hidup kita menjadi lebih bermakna. Mari menyelami prinsip-prinsip ini dengan hati terbuka, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, belas kasih yang menyentuh hati. Belas kasih disebut karuna, adalah salah satu dari 4 Brahmawihara atau sikap luhur yang diajarkan Buddha sebagai pondasi kehidupan bermoral dan spiritual. Dalam Visuddhimagga, Buddha Ghosa menjelaskan bahwa belas kasih bukan sekadar simpati pasif, melainkan keinginan aktif untuk meringankan penderitaan makhluk lain. Ini adalah energi yang mendorong kita untuk bertindak dengan penuh kepedulian, bahkan ketika situasi terasa sulit. Buddha mengajarkan bahwa belas kasih harus dipraktikkan tanpa syarat, mencakup semua makhluk tanpa memandang latar belakang atau hubungan pribadi. Dalam Karaniya Metta Sutta, Buddha menggambarkan belas kasih seperti seorang ibu yang melindungi anak satu-satunya. Begitu pula, kita harus mengembangkan hati yang luas, mampu merasakan penderitaan orang lain seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri. Ketika kita mempraktikkan karuna, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan batin kita sendiri dari kebencian, keserakahan, dan keegoisan. Inilah yang membuat belas kasih menjadi sumber karisma sejati, karena ia lahir dari ketulusan, bukan kepura-puraan. Contoh nyata dari belas kasih yang karismatik dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pemimpin yang mendengarkan keluh kesah anak buahnya, tanpa menghakimi atau memberikan solusi dengan penuh empati. Sikap ini tidak hanya menciptakan ikatan emosional yang kuat, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa hormat. Dalam ajaran Buddha, mendengarkan dengan penuh perhatian adalah bentuk belas kasih yang sederhana namun sangat berdampak. Lebih jauh, Buddha mengingatkan bahwa belas kasih harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan, belas kasih bisa menjadi naif atau bahkan merugikan. Misalnya, membantu seseorang tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bisa membuat mereka tergantung, bukan mandiri. Oleh karena itu, belas kasih yang karismatik adalah belas kasih yang cerdas, yang tidak hanya meringankan penderitaan saat ini, tetapi juga memberdayakan orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, karuna bukan sekadar sikap, melainkan jalan hidup yang mengubah diri kita dan dunia di sekitar kita. Kedua, perkataan yang membangun. Samawaca atau ucapan benar adalah salah satu aspek penting dalam jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangika Magga yang diajarkan Buddha. Ini bukan sekadar tentang berbicara dengan sopan, tetapi tentang menggunakan kata-kata sebagai alat untuk menciptakan harmoni, kebahagiaan, dan pemahaman. Buddha mengajarkan bahwa ucapan yang benar harus memenuhi 4 kriteria: jujur,
bermanfaat, tepat waktu, dan disampaikan dengan niat baik. Dengan kata lain, perkataan karismatik dalam perspektif Buddhis adalah perkataan yang membangun, bukan merusak, yang menyembuhkan, bukan melukai. Dalam Dhammapada, Buddha menyatakan, perkataan lembut adalah obat bagi luka batin. Ini menunjukkan kekuatan kata-kata untuk menyembuhkan dan mengubah hidup seseorang. Perkataan yang penuh empati dan kelembutan dapat menenangkan hati yang gelisah, memulihkan kepercayaan, dan membangkitkan semangat. Sebaliknya, kata-kata kasar atau gosip dapat meninggalkan luka yang dalam, bahkan jika diucapkan tanpa disengaja. Oleh karena itu, Buddha menekankan pentingnya menjaga ucapan sebagai bentuk praktik moral dan kesadaran. Contoh praktis dari Samawaca dapat dilihat dalam interaksi sehari-hari. Misalnya, ketika seseorang sedang mengalami kegagalan, perkataan seperti, "Aku percaya padamu, kamu pasti bisa bangkit lagi," jauh lebih bermakna daripada kritik pedas atau celaan. Buddha mengajarkan bahwa pujian tulus dan motivasi yang membangkitkan semangat adalah bentuk ucapan benar yang dapat menginspirasi orang lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ini adalah esensi dari karisma sejati, kemampuan untuk memengaruhi orang lain secara positif melalui kata-kata yang penuh kebijaksanaan. Namun, Samawaca juga mengajarkan kita untuk menghindari ucapan yang tidak bermanfaat, seperti gosip, fitnah, atau kata-kata kasar. Buddha dalam Abhaya Sutta menjelaskan bahwa, sebelum berbicara, kita harus merenungkan apakah ucapan kita benar, bermanfaat, dan disampaikan dengan niat baik. Jika tidak, lebih baik diam. Dengan demikian, ucapan benar bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang kesadaran untuk memilih kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Inilah yang membuat Samawaca menjadi salah satu sikap karismatik terpenting dalam ajaran Buddha, karena ia mencerminkan kedewasaan batin dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Ketiga, kehadiran yang menenangkan. Kesadaran penuh adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Buddha yang menjadi fondasi bagi praktik meditasi dan kehidupan sehari-hari. Dalam Satipatthana Sutta, Buddha menjelaskan bahwa kesadaran penuh adalah cara untuk mengamati tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena batin dengan penuh perhatian, tanpa terikat atau menolaknya. Ini bukan sekadar teknik meditasi, melainkan cara hidup yang memungkinkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Ketika kita melatih sati, kita mengembangkan kemampuan untuk fokus pada saat ini, melepaskan distraksi dari masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Kehadiran seperti ini menciptakan aura ketenangan yang alami, membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai ketika berada di dekat kita. Dalam kesadaran sejati dan pemusatan pikiran sejati, Buddha menyatakan, pikiran yang terlatih adalah sumber kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari kemampuan kita untuk mengelola pikiran dan tetap hadir dalam setiap situasi. Ketika kita hadir sepenuhnya, kita tidak hanya lebih bahagia, tetapi juga mampu merespons orang lain dengan lebih bijaksana dan penuh empati. Misalnya, dalam percakapan, kehadiran penuh memungkinkan kita untuk mendengarkan dengan tulus, tanpa terganggu oleh pikiran yang mengembara atau keinginan untuk memotong pembicaraan. Sikap ini menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk mengekspresikan diri, yang pada gilirannya memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan. Kehadiran penuh juga membantu kita mengelola emosi dengan lebih baik. Dalam Dhammapada, Buddha mengingatkan, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Ketika kita sadar penuh, kita dapat mengenali emosi negatif seperti kemarahan atau kecemburuan sebelum mereka menguasai diri kita. Dengan demikian, kita dapat merespons dengan cara yang lebih tenang dan terkendali, alih-alih bereaksi secara impulsif. Sikap ini tidak hanya membuat kita lebih karismatik, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain dalam mengelola emosi mereka sendiri.
Contoh praktis dari sati dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam interaksi sederhana, seperti saat kita makan, berjalan, atau berbicara dengan orang lain. Misalnya, ketika kita makan dengan penuh kesadaran, kita tidak hanya menikmati makanan lebih baik, tetapi juga menghargai proses dan orang-orang yang terlibat dalam menyiapkannya. Demikian pula, ketika kita berjalan dengan penuh kesadaran, kita dapat merasakan keindahan alam sekitar dan menciptakan ketenangan batin yang memancar keluar. Kehadiran seperti ini menarik perhatian orang lain, karena ia mencerminkan kedamaian dan keseimbangan batin. Terakhir, sati mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh makna. Dalam Mahasatipatthana Sutta, Buddha menjelaskan bahwa kesadaran penuh adalah jalan langsung untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Dengan melatih sati, kita tidak hanya menjadi lebih karismatik, tetapi juga lebih bijaksana dan berbelas kasih. Kehadiran penuh adalah cerminan dari batin yang terlatih, yang mampu memancarkan ketenangan dan kebahagiaan kepada semua makhluk. Inilah esensi dari karisma sejati dalam perspektif Buddhis, kehadiran yang menenangkan dan menginspirasi, tanpa perlu kata-kata atau usaha berlebihan. Keempat, integritas yang tak tergoyahkan. Dalam ajaran Buddha, sila atau integritas moral merupakan fondasi utama bagi setiap praktik spiritual yang sejati. Ketika seseorang menerapkan prinsip-prinsip sila dalam kehidupan sehari-hari, ia tidak hanya menjaga kesucian hati, tetapi juga membangun aura karisma yang otentik. Sikap konsisten antara tindakan dan nilai-nilai moral inilah yang menjadi daya tarik kuat, karena kejujuran dan ketulusan terpancar dari setiap perbuatan, baik di depan umum maupun dalam kesendirian. Penerapan Pancasila atau 5 sila, yang meliputi larangan membunuh, mencuri, berbohong, menyalahgunakan seksual, dan menggunakan zat yang memabukkan, menjadi tolok ukur integritas yang menyatu dengan jiwa. Buddha mengajarkan bahwa bahkan pelanggaran kecil, seperti kebohongan sepele, dapat menggerogoti fondasi moral seseorang dan merusak kepercayaan yang telah dibangun. Dengan hidup sesuai dengan ajaran tersebut, individu tidak hanya menjaga keharmonisan batin, tetapi juga memperkuat reputasinya sebagai sosok yang dapat diandalkan dan dihormati. Konsistensi etis yang ditanamkan melalui sila menghasilkan karisma yang lebih mendalam daripada sekadar daya tarik fisik atau penampilan luar. Seorang pemimpin atau pribadi yang mengedepankan nilai moral akan secara alami memancarkan ketenangan, kebijaksanaan, dan kepercayaan diri yang berasal dari keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Hal ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk mengikuti teladan kebaikan dan integritas yang nyata. Lebih jauh, dalam perspektif Buddhis, integritas moral merupakan bagian integral dari jalan menuju pencerahan. Dengan menginternalisasi nilai sila, seseorang tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan pribadinya, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan penuh kasih. Ajaran Buddha menekankan bahwa transformasi batin yang berkelanjutan akan tercermin dalam setiap aspek kehidupan, mengubah karakter dan membawa manfaat jangka panjang, baik untuk diri sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Kelima, sukacita yang menular. Mudita, atau sukacita altruistik, merupakan salah satu dari 4 Brahmawihara yang diajarkan oleh Buddha, dan memainkan peran penting dalam mengembangkan sikap karismatik yang mendalam. Dalam ajaran Buddha, mudita adalah kemampuan untuk merasa bahagia atas kebahagiaan orang lain, tanpa adanya perasaan iri atau cemburu. Dengan menumbuhkan sukacita yang tulus ini, seseorang tidak hanya mengikis emosi negatif seperti dengki, tetapi juga memancarkan energi positif yang alami, sehingga membuat kehadirannya menjadi magnet bagi orang lain. Dalam perspektif Buddhis, sikap karismatik yang sejati tidak hanya berakar pada penampilan luar, melainkan juga dipupuk melalui kualitas batin yang murni. Mudita, sebagai bentuk sukacita yang tulus,
mengajarkan kita untuk melihat keberhasilan dan kebahagiaan orang lain sebagai sumber inspirasi, bukan sebagai ancaman atas diri kita sendiri. Hal ini sejalan dengan nasihat dalam Brahmawihara Sutta, di mana Buddha menyarankan kita untuk bersukacita seperti bulan purnama yang memancarkan cahaya tanpa syarat. Ungkapan ini menggambarkan betapa sukacita yang tulus dapat menyebarkan sinar kebaikan yang merata tanpa diskriminasi. Ketika seseorang menginternalisasi mudita, ia mengembangkan ketenangan batin yang memancar melalui sikap dan tindakan sehari-hari. Energi positif yang muncul dari dalam ini, secara tidak langsung mengundang kepercayaan dan kekaguman dari orang-orang di sekitarnya. Sikap yang lembut dan penuh sukacita ini membantu mengatasi konflik, menumbuhkan rasa persaudaraan, dan menciptakan suasana sosial yang harmonis. Dalam konteks kepemimpinan dan interaksi sosial, karisma yang dibangun atas dasar mudita mampu menarik orang lain ke arah kebaikan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Lebih jauh lagi, praktik mudita mendorong kita untuk melampaui batas-batas ego dan keberpihakan, sehingga menciptakan rasa keterhubungan dengan semua makhluk. Dengan merayakan kebahagiaan orang lain seolah-olah itu adalah kebahagiaan kita sendiri, kita mengukuhkan fondasi spiritual yang tidak tergoyahkan dan meningkatkan kualitas interaksi sosial kita. Dalam tradisi Buddhis, inilah inti dari sikap karismatik, sebuah pancaran cahaya batin yang tulus, menginspirasi dan mengangkat jiwa-jiwa di sekitarnya. Sehingga setiap pertemuan menjadi kesempatan untuk menyebarkan cinta, damai, dan kebaikan universal. Keenam, penguasaan diri yang memukau. Dalam ajaran Buddha, semangat penguasaan diri merupakan salah satu aspek utama dalam latihan spiritual yang membawa pada transformasi batin. Penguasaan diri ini meliputi disiplin dalam pikiran, ucapan, dan tindakan, yang kesemuanya dirancang untuk mengatasi kecenderungan kemalasan dan ketakutan. Dengan menumbuhkan semangat ini, seorang praktisi tidak hanya mampu mengendalikan impulsnya, tetapi juga membuka jalan untuk mencapai pemahaman mendalam atas Dhamma. Buddha mengajarkan bahwa semangat penguasaan diri adalah fondasi penting dalam perjalanan menuju pencerahan, di mana seseorang harus mengembangkan ketekunan dan semangat yang kuat untuk melampaui batas-batas diri. Disiplin yang terasah melalui latihan meditasi dan perenungan memungkinkan pikiran untuk tetap jernih dan fokus, sehingga setiap ucapan dan tindakan tercermin dari niat yang murni. Dengan cara ini, seseorang dapat mengatasi rasa takut dan keraguan yang seringkali menghambat perkembangan spiritual. Orang yang menguasai diri akan tampil dengan kepercayaan diri yang natural tanpa menampakkan kesombongan. Seperti halnya air yang mengalir dengan tenang, namun tetap memiliki kekuatan yang mampu mengikis batu. Penguasaan diri memungkinkan seseorang untuk tetap rendah hati, namun memiliki aura yang kuat dan memikat. Sikap ini, yang muncul dari kontrol batin yang kokoh, menjadikan individu tersebut sebagai teladan bagi orang lain, menginspirasi dan memotivasi mereka untuk mengikuti jalan yang sama. Lebih jauh, dalam perspektif Buddhis, sikap karismatik tidak hanya diukur dari penampilan luar, melainkan terutama dari kedalaman penguasaan diri yang tercermin dalam setiap aspek kehidupan. Seorang praktisi yang mampu mengintegrasikan disiplin batin dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, menumbuhkan aura ketenangan dan kebijaksanaan yang menular. Dengan demikian, semangat penguasaan diri bukan hanya sekadar latihan untuk mengatasi kelemahan, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari kualitas spiritual yang menginspirasi, mendemonstrasikan kekuatan batin yang menawan dan karisma sejati dalam ajaran Buddha. Ketujuh, visi yang menginspirasi. Karisma tertinggi dalam ajaran Buddha adalah kemampuan untuk memimpin dengan visi kebajikan yang tercermin dalam ideal bodhisattva. Seorang bodhisattva adalah individu yang bertekad mencapai pencerahan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Visi ini melampaui kepentingan pribadi dan bersifat universal, mencakup semua makhluk tanpa terkecuali. Shantidewa mengungkapkan syair bodhisattva dengan menggambarkan tekad ini dengan indah.
Semoga aku menjadi pelindung bagi yang tak terlindungi, pemandu bagi yang tersesat, dan cahaya bagi yang dalam kegelapan. Visi seperti inilah yang membuat seorang pemimpin sejati mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk tumbuh bersama. Visi kebajikan seorang bodhisatwa tidak hanya tentang tujuan besar, tetapi juga tentang langkah-langkah kecil yang penuh makna. Buddha mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari kemampuan untuk melihat potensi dalam diri setiap individu dan membantu mereka mewujudkannya. Seperti seorang guru yang sabar membimbing murid-muridnya, seorang pemimpin dengan visi bodhisattva akan selalu mendorong orang lain untuk berkembang, tanpa memaksakan kehendak atau menuntut kesempurnaan. Dalam Dasar Raja Dhamma, Buddha menekankan pentingnya kemurahan hati, moralitas, dan pengorbanan sebagai kualitas seorang pemimpin yang bijaksana. Shantidewa juga menulis syair indah. Bagaikan burung Garuda yang terbang tinggi, seorang pemimpin sejati membawa harapan ke langit tertinggi. Metafora ini menggambarkan bagaimana seorang pemimpin dengan visi bodhisattva mampu melihat melampaui batasan-batasan duniawi dan membawa orang lain menuju cakrawala yang lebih luas. Visi ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Seorang pemimpin seperti ini tidak hanya memimpin dengan otoritas, tetapi dengan cinta kasih dan kebijaksanaan yang tulus. Dalam konteks modern, visi bodhisattva dapat diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari kepemimpinan di tempat kerja hingga peran dalam keluarga dan masyarakat. Misalnya, seorang manajer yang mengutamakan kesejahteraan timnya dan mendorong mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka adalah cerminan dari kepemimpinan bodhisattva. Visi ini mengajarkan bahwa karisma sejati bukanlah tentang kekuasaan atau pengakuan, tetapi tentang kemampuan untuk menginspirasi orang lain dengan ketulusan dan komitmen pada kebaikan bersama. Dengan demikian, kepemimpinan yang visioner dalam perspektif Buddhis adalah tentang menjadi cahaya yang membimbing orang lain menuju kebahagiaan dan kebebasan sejati. Karisma, dalam ajaran Buddha, bukanlah tujuan, melainkan buah dari praktik spiritual yang tekun. Ketujuh sikap di atas adalah cerminan dari batin yang terlatih, yang secara alami memancarkan keindahan Dhamma. Di tengah arus modernisasi, nilai-nilai ini menjadi penyeimbang. Ketika banyak orang sibuk mencari pengakuan lewat pencapaian materi, sikap karismatik Buddhis mengingatkan kita bahwa pengaruh sejati lahir dari kedalaman hati. Mari mulai dengan langkah kecil, latih belas kasih pada diri sendiri, perdengarkan ucapan yang membangun, dan hadir sepenuhnya dalam setiap interaksi. Seperti lilin yang menyalakan lilin lain, karisma sejati akan menyebar tanpa perlu dipaksakan. Terakhir, ingatlah sabda Buddha, engkau adalah penerus perbuatanmu sendiri. Tak ada yang bisa memberimu keselamatan kecuali dirimu. Dengan merangkul tujuh sikap ini, kita tidak hanya memesona dunia, tetapi juga menciptakan warisan kebajikan yang abadi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.